Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Rusmana dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menampilkan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, ini merupakan soal untuk tugas 2. Jadi kita akan mempraktikkan membuat sebuah website berbasis Framework.js. Lalu sama seperti tugas sebelumnya, kita tidak perlu connect ke database, hanya menggunakan dummy file.js yang dicantumkan pada soal ini di data manager ini. Oke, ya di sini nanti kita bakal buat 2 halaman, ada halaman stok bahan aja dan halaman tracking delivery order. Oke, mungkin kita langsung saja ke aplikasinya. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang saya buat. Ada 2 card ya, yang ini navigasinya nanti ke stok bahan aja dan tracking layout. Oke, ya, untuk pengerjaannya di sini saya menggunakan IDE VS Code. Nah, untuk struktur folder tadi sudah saya tirukan sesuai yang ada di sini. Index, stock, tracking, CSS dan JS. Index, stock, tracking dan CSS. Nah, untuk CSS-nya sendiri saya ambil dari SiteGN ya. Jadi untuk stylingnya ini merupakan tema dari si SiteGN ini. Ini ada card, button, navigasi, badge, input, dan ada toast juga. Oke, ini untuk indeks HTML tadi ada 2 card ya, ini card pertama, ini card kedua. Yang satu ngarah ke tracking HTML, yang satu ngarah ke stock. Lalu untuk iconnya sendiri di sini saya pakai SVG. Ini untuk title dan deskripsinya, kurang lebih ini. Oke, yang pertama mungkin kita mulai dari stok bahan aja dulu. Sebenarnya kedua halaman ada dari ke halaman yang sama, cuman bedanya dia tab aktifnya. Kalau tracking mode DO dia ke tracking DO, kalau informasi stok ke informasi stok. Oke, balik lagi ke soal. Nah, di sini kita akan menampilkan list, bisa tabel, bisa list, dan segala macamnya yang akan menampilkan kolom-kolom ini. Oke, ini sudah saya cantumkan ya, ada tabel untuk data si bahan ajar ini, dan kolomnya ada kode judul, kategori, daerah rak, stok, safety, status, catatan, dan aksi sesuai yang tertera pada di sini. Kurang lebih untuk tampilan ini di halaman stok. Tadi di atas kan ada navigasi ini title, terus ini card content, ini untuk filter. Nah, ini untuk si tabel kontennya. Untuk di stokarnya juga ini datanya sudah saya ambil dari data bahan ajar. Nah, yang ada di tampilan tadi itu hasil pengolahan dari sini. Si filter strip ini dia ambil dari data di stok. Lalu ini mungkin di selanjutnya bakal saya jelaskan. Oke, lanjut dulu. Ini sudah sesuai ya yang tampilnya. Ada kolom-kolomnya. Untuk kode judul ini ada kode dan deskripsinya, lalu ada kategori, ada wajib, pilihan, dan kategori itu praktikum dan lain-lain. Oke, kita lanjut dulu. Daerah ini ada, saya satukan kolomnya, ada nama daerah UT-nya, lalu ada kode raknya. Ada sini stok dan safety. Untuk yang di kiri stok, yang di kanan adalah batas safety stoknya. Ini status, ini diambil dari logic si stok ini. Jadi kalau misalnya kurang dari safety dia bakal kosong. Kalau misalnya mulai menipis, ini di bawah dari si safety tapi tidak kosong, ya statusnya menipis. Dan kalau lebih dari safety statusnya aman. Lalu ini untuk catatan saja dan ada action. Lanjut ke berikutnya, di sini terdapat fitur untuk edit stok ya. Yang tadi ini kita bisa edit stoknya. Ini misalnya kita ubah jadi 10. Nah, setelah diubah maka statusnya yang asalnya tadi kosong bakal menjadi aman. Kalau misalnya ini kita edit juga misalnya jadi 5, ini bakal tetap menipis karena si stoknya di bawah dari si stok safety-nya. Kurang lebih pengolahannya ada di sini. Nah,
kita-nya kosong, dia bakal kosong. Kita-nya lebih kecil dari safety, dia bakal menipis. Lalu kalau misalnya dua logic ini enggak ini, maka dia bakal ambil dari si catatan HTML. Catatan HTML diambil dari deskripsi yang ada di sini, sesuai yang ada di data. Catatan HTML, kalau strip, destrip, dan segala macam. Tapi ini tidak akan terpanggil kalau misalnya salah satu logic di sini PHP ini terpanggil. Oke, lanjut lagi. Untuk edit sudah bisa. Berikutnya terdapat fitur untuk filter dan sort stop. Ada select, radio, dan checkbox. Select atau radio atau checkbox. Oke, ini filternya tadi ya. Di sini ada filter UT daerah, peringatan stok, dan urutan. Ini mungkin kita coba dari urutan dulu. Jumlah stok terkecil, dia akan menampilkan stok terkecil. Lalu untuk harga termurah, dia akan menampilkan dari harga termurah. Kalau misalnya ini ya sesuai kode judulnya ya, alfabet ini BDP. Untuk kodenya sendiri dia ada di sini. Sort ada di komputer. Nah, kalau misalnya si filternya mengandung filter sort, terus si sortnya itu bersih judul, maka dia akan mengurutkan A sampai Z alfabet. Kalau misalnya stok, dia mengurutkan stok terkecil ke terbesar. Kalau harga, dia ambil dari si harga ini ke harga terkecil, dari harga terkecil ke harga terbesar. Seperti itu. Lanjut ke filter. Tadi barusan saya ini belum sort ya, sekarang ke filter. Nah, untuk filter sendiri di sini terdapat pilihan dari data ya, UPJ di sini. Nah, ini terkait nama daerahnya. Terus juga kategori juga ada di situ. Nah, terdapat filter juga yang menampilkan stok kurang dari safety ya. Ini tadi sudah ada peringatan stok. Kalau misalnya stoknya safety, maka yang tampil yang stoknya menipis saja. Yang stoknya lebih kecil dari safety. Kalau stok kosong, dia akan menampilkan data yang stoknya kosong. Kebetulan karena ini semua ada datanya, maka tidak ada yang tampil. Misalnya kita refresh, ini kan kembali data kosong. Nah, ini baru dia muncul stok yang kosong. Lanjut, terus sort tadi sudah. Filter, oh ya, tadi kalau misalnya kita filter segala macam, di sini ada button reset untuk mereset semua filternya jadi default kembali. Terus ini untuk filternya sudah dari menggunakan pengolahan dari komputer dia. Berikutnya implementasi dependent option ke UT daerah, baru menunjukkan kategori mata kuliah. Ini maksudnya di sini. Kalau misalnya kita pilih Jakarta, maka akan muncul filter baru kategorinya. Ini ada MK wajib dan lain-lain. Kalau misalnya kita pilih ini, dia kosong, ini kosong juga, dia akan muncul kalau misalnya kita pilih MK wajib, karena kategori yang ada di sini adalah MK wajib. Terus kita pilih ke daerah lain, maka datanya bakal kosong karena tidak ada. Kita reset kembali, data yang ada Jakarta dan Makassar. Nah, ini Makassar muncul. Berikutnya, ini udah saya jelaskan tadi ya di awal. Kalau misalnya stoknya aman, ini ada status aman karena melebihi. Terus kalau menipis yang tadi, kalau kosong ya kosong. Efek warning dan efek kosong ya, jadi sudah saya jelaskan tadi di awal. Berikutnya ada formulir kecil di bawah untuk penambahan stok. Nah, ini formulir di bawah. Kalau misalnya kita langsung submit, di sini bakal ada muncul validasi sesuai berdasar ya, validasi setiap file. Misal kita coba tambahkan MK001, judul bukunya MK praktik 1, kategori MK wajib, daerah Makassar 1, 2A. 5 stok awalnya misalnya saya set 5, setnya 10. Catatan saya kosongkan saja ya, ini untuk catatan dia opsional. Kita set kosong aja. Tambah database, di sini udah ada alert, data stok berhasil ditambahkan menggunakan TOS. Nah, ini data yang kita input tadi. Praktik 1, MK01, kategorinya wajib, daerahnya Makassar, laknya RA12, stoknya 5, safety-nya 10, maka statusnya menipis.
misal kita rubah jadi 15, maka stoknya menjadi aman. Itu kurang lebih ini validasi akan muncul kembali. Kalau kita refresh, oh ya, ini karena masih dummy ya, kalau di refresh maka datanya hilang kembali. Itu kurang lebih untuk penjelasan semua fungsi di nomor 1. Oh ya, secara code-nya tadi itu nah ini tadi untuk reset filter. Jadi button reset filter itu ada di stok tadi untuk ngeset semua filter menjadi kosong. Terus ini toggle edit, dia ngeset si item yang raw diedit itu dia sedang diedit atau tidak. Ini show toast untuk menampilkan sukses basic tadi. Terus ini terkait filter yang tadi UPJJ, kalau misalnya UPJJ nya sama dengan nama yang di filter tadi. Terus kategori, ini peringatan, tas menipis dan kosong. Nah ini untuk validasi formnya, dia harus muncul wajib diisi. Kalau misalnya semuanya sudah valid, maka dia akan isi data dan masukkan ke data baru. Di sini ini untuk note ya, kalau misalnya note-nya ada maka akan dicantumkan, kalau tidak ada maka akan jadi ada data baru seperti tadi yang saya tambahkan. Itu kurang lebih. Oh ya, di terakhir di sini ada show toast yang saya define di method. Jadi menampilkan data stok berhasil ditambahkan. Itu untuk stok. Lanjut ke tracking DO. Nah untuk tracking DO sendiri, ini halaman ini sama dengan PJS, terus terdapat fitur input delivery order baru. Nah ini field yang harus diisi ada nomor DO, tahun berjalan, sequence dengan logic, sequence number, dan tahun berjalan. Terus name, nama ekspedisi, dan lain-lain inputan lainnya. Ini ya seperti pada soal. Sudah ada field-field yang disebutkan tadi. Nah ini data sudah saya define yang berasal dari data bahan ajar. Ini formnya, terus ini ada logic buat DL numbernya, ini ada detail paket yang terpilih. Kalau misalnya kosong maka dia akan return null, kalau misalnya ada dia akan otomatis ambil dari si paket code-nya tadi, paket code ini. Lalu ini submit dan validasi hampir sama seperti pada si stock app. Oke, kita coba dulu. Name 1234. Oh ya, kalau misalnya langsung submit, ini yang tidak ada, yang wajib diisinya akan muncul validasi. Jadi ada option regular to express sesuai pada ini. Terus tanggal kirim dan pilihan bahan ajar. Kalau misalnya kita pilih IPS, maka yang muncul di sini detail paketnya ini dengan total pembayaran ini. Kalau misalnya IPA, dia akan berubah sesuai kodenya, pembayarannya IPA. Setelah kita submit, maka akan muncul TOS berhasil ditambahkan. Terus ini datanya muncul di bawah dengan status diproses. Nah untuk nomornya sesuai nomor tadi ya, lalu ini nama dan kode paketnya. Nah untuk logiknya nomor DO sesuai yang tadi pada soal, dia menggunakan sequence DO, tahun berjalan, lalu sequence number. Karena 0102 sudah digunakan, maka data berikutnya akan otomatis generate jadi 03. Ini ambil tahun, terus ambil dari tracking data. Tracking datanya kalau ada satu data, maka dia akan jadi 1 plus 1 jadi 2. Karena sekarang 2 data, ada 1, 2, maka dia bakal tadi tahun 2 plus 1, jadi yang ada di sini ada 3. Terus ini sequence, terus tambahin stringnya DO, tahun, dan si sequence ini yang diambil dari si count. Lalu ini yang tadi ya, yang soal paket tadi kurang lebih itu. Nah soal lagi ini name pengguna option sesuai yang tadi, bahan ajar sesuai yang tadi, terus tanggal kirim. Oh ya, tanggal kirim ini secara default dia bakal terisi today, tapi kita bisa edit menjadi tanggal berapapun dengan diisi manual, tapi date-nya mengambil local time ya today-nya. Terus total harga diambil dari data yang tadi di total data.
ambil dari harga ini. Itu kurang lebih secara garis besar terkait fungsi aplikasinya. Dan karena ini masih lokal, ketika kita refresh maka datanya hilang. Dan struktur folder sesuai yang saya define di awal, dia sesuai ini ya, tracking add, index. Ini rekomendasi dan saya ikuti, disarankan dan saya ikuti. Itu mungkin dari saya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.